begitu ya sahabat tanam ya. Coba saya tunjukkan. Meliuk-liuk seperti ini. Oke, bisa dilihat ya, meliuk-liuk seperti ini. Ini sudah terjadi selama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat tanam semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga semuanya sehat saja. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa arti APD dan fungsinya, dan apa-apa aja sih alat bantu untuk bercocok tanam itu seperti apa. Untuk itu terus saksikan video saya di Sahabat Tanam Channel. Nah sahabat tanam tahu nggak apa sih panjangan daripada APD itu? APD adalah alat pelindung diri. Nah, fungsi daripada APD ini adalah untuk melindungi seluruh bagian tubuh kita dari kepala sampai dengan kaki, untuk terhindar terjadinya kecelakaan kerja atau kelalaian kita untuk melakukan suatu pekerjaan, tanpa terkecuali dengan pekerjaan yang kita lakukan sebagai petani atau bercocok tanam. Nah langsung saja ya sahabat tanam, tidak perlu basa-basi lagi, langsung saja saya jelaskan satu persatu apa-apa aja sih APD yang kita butuhkan pada saat kita melakukan bercocok tanam. Nah yang pertama sahabat tanam semua, saya akan jelaskan satu persatu dari ujung kaki sampai dengan kepala nantinya. Yang pertama adalah, bisa dilihat di video di kamera. Nah yang pertama ini adalah sepatu boot dengan laras panjang ya sahabat tanam. Ini panjang larasnya ke atas sampai mendekati lutut. Nah manfaat daripada sepatu boot ini sangat penting untuk melindungi kaki kita dari kelalaian kita untuk melakukan suatu pekerjaan, contohnya mencangkul atau memotong rumput, sehingga kaki kita terlindungi dari luka. Yang kedua juga bisa melindungi kita dari benda-benda tajam ya, mungkin kalau di perkebunan itu adalah pohon yang berduri, dan juga untuk melindungi kita dari binatang-binatang yang berbisa yang membuat kaki kita bisa tergigit atau terkena bulu, apa ya namanya, ulat bulu. Nah, penting sekali kita untuk mempunyai sepatu boot seperti ini. Carilah sepatu boot yang punya laras panjang seperti ini. Selain itu juga untuk melindungi kaki kita dari iritasi. Nah, contohnya saja mungkin gatal-gatal atau apa. Jadi sangat penting sekali buat sahabat tanam, khususnya bagi sahabat tanam pemula, untuk memiliki sepatu boot. Tapi jangan lupa sahabat tanam, sebelum menggunakan sepatu boot ini, usahakan untuk menggunakan kaos kaki agar kaki kita tidak lecet nantinya. Oke, nah yang kedua itu sahabat tanam adalah pakaian ya. Gunakanlah pakaian atau carilah pakaian baju yang mempunyai lengan yang panjang seperti yang saya gunakan ini. Nah, dan juga tentunya adalah celana panjang. Fungsinya adalah untuk melindungi badan kita dari teriknya sinar matahari atau tanaman-tanaman yang bisa membuat kulit kita iritasi. Nah seperti itu. Nah yang ketiga adalah sarung tangan. Oke, saya jelaskan sarung tangan. Ada beberapa jenis sarung tangan yang bisa sahabat tanam gunakan untuk bercocok tanam. Yang pertama sarung tangan kain seperti ini. Bentuknya seperti ini. Yang kedua adalah sarung tangan karet. Nah, sarung tangan karet. Oke, saya jelaskan satu persatu.
sarung tangan kain ini sebenarnya berfungsi pada saat kita memotong rumput atau mencangkul ya sahabat tanam. Nah, ini ada serat biji-biji kuning seperti ini adalah agar cengkeraman tangan kita tidak lepas. Contohnya untuk memegang gagang cangkul ataupun parang. Nah, sarung tangan yang lainnya adalah sarung tangan karet. Nah, fungsi daripada sarung tangan karet ini pada saat bercocok tanam adalah untuk melindungi tangan kita dari bahan kimia, contohnya seperti pupuk kimia, terus pestisida kimia, agar tidak terjadi iritasi pada tangan kita. Nanti contohnya kayak seperti gatal-gatal ataupun apa ya, muncul bercak-bercak di tangan kita. Sarung tangan karet ini sangat penting sekali ya sahabat tanam semua, termasuk sahabat tanam yang pemula wajib untuk memiliki sarung tangan karet seperti ini. Manfaatnya banyak. Sayang kan kalau sahabat tanam yang baru saja memulai bercocok tanam tanpa mempedulikan tanpa mempedulikan keselamatan diri kita sendiri. Yang keempat adalah masker. Yang keempat, masker. Boleh sahabat tanam menggunakan masker seperti ini, boleh juga seperti ini menggunakan masker kain. Nah, fungsi daripada masker ini digunakan pada saat kita mau melakukan penyemprotan pestisida. Saran saya, kalau kita mau menyemprotkan pestisida, masker kain seperti ini tolong dibasahkan dulu permukaannya, baru bisa digunakan agar pestisida serpihan spray pestisida yang akan masuk tidak langsung masuk, tetapi dia akan menempel di permukaan luar daripada masker kain ini. Nah, yang kelima adalah kacamata. Kacamata seperti ini. Nah, tentu saja sahabat tanam semua pasti tidak asing fungsi daripada kacamata ini adalah untuk melindungi mata kita dari, contohnya dari percikan pestisida yang kita semprotkan. Bisa juga menggunakan face shield seperti ini. Kalau tidak ada kacamata, gunakan face shield seperti ini. Banyak dijual di pasaran. Atau kalau tidak ada memiliki keduanya, bisa sahabat tanam menggunakan jenis helm. Nah, helm seperti ini, tapi usahakan kacanya itu adalah kaca bening. Ini sebenarnya untuk solusi buat sahabat tanam semua kalau memang di daerah Anda tidak memiliki kacamata seperti ini atau face shield pelindung mata seperti ini. Yang terakhir adalah topi ya sahabat tanam. Nah, ini adalah topi. Fungsi daripada topi ini ya sama, untuk melindungi kepala kita dari panasnya sinar terik matahari. Sayang kan kalau panas-panas tanpa kita pakai topi, ya lumayan untuk membakar kulit kepala kita dan muka wajah kita sendiri. Nah, di sini topi ini punya pelindung leher dari belakang. Nah, seperti ini. Tapi kalau tidak ada, ya banyak sebenarnya di toko-toko pertanian itu topi topi bahasanya itu topi moncong apa. Nah, itu tadi sahabat tanam semua, APD atau alat pelindung diri yang harus kita miliki untuk melakukan suatu pekerjaan bercocok tanam. Khususnya bagi pemula, jangan lupa untuk selalu gunakan APD ini pada saat Anda melakukan pekerjaan bercocok tanam. Nah, sahabat tanam, sedikit saya bercerita tentang
kesalahan yang saya lakukan tanpa memperdulikan keselamatan pada diri saya sendiri pada saat saya melakukan pekerjaan bercocok tanam. Saya tunjukkan langsung ke sahabat tanam semua, seperti pada lengan sebelah kiri saya ini. Saya tunjukkan ke kamera seperti ini. Bisa Anda lihat. Nah, ini awal mulanya ini terjadi seperti sengatan merah, kemudian lambat laun dia 2 atau 3 hari menjadi merambat seperti ini, seperti ada binatang yang bergerak begitu ya sahabat tanam ya. Coba saya tunjukkan, meliuk-liuk seperti ini. Oke, bisa dilihat ya, meliuk-liuk seperti ini. Ini sudah terjadi selama 1 minggu ya sahabat tanam. Nah, nanti saya akan berikan informasi kenapa saya bisa terkena kayaknya seperti cacing ya, ini ya, seperti cacing. Kenapa saya bisa terkena cacing atau parasit seperti ini? Informasinya, kata dokter, ini diakibatkan oleh yang berasal dari kotoran kucing. Nah, kotoran itu mengandung seperti cacing atau parasit, dan nantinya kalau kita tersentuh itu akan membuat kulit kita seperti ini. Nah, indikasinya adalah paling pertama dia itu benjol. Ketika benjol muncul ruam-ruam merah, kemudian gatal. Gatalnya itu akan bereaksi sangat gatal pada saat malam. Kenapa sahabat tanam saya menjelaskan kepada sahabat tanam hal ini, memberikan contoh seperti ini agar sahabat tanam peduli terhadap keselamatan kita. Boleh kita semangat untuk melakukan bercocok tanam, tapi saran saya menggunakan alat pelindung diri ya sahabat tanam. Nah, kenapa saya bisa mendapatkan terjadi kecelakaan seperti ini? Karena saya pada saat itu tidak menggunakan sarung tangan plastik seperti ini. Nah, waktu itu sarung tangan plastik saya sudah tidak layak lagi untuk digunakan, maka saya menggunakan sarung tangan yang seperti ini. Kok bisa sarung tangan? Kan sudah kita gunakan sarung tangan, kenapa bisa kena juga? Maksudnya bisa kena kecelakaan? Ya bisa sahabat tanam, karena tadi yang saya sampaikan, gunakanlah APD ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, seharusnya saya menggunakan sarung tangan karet seperti ini agar terlindungi dari bakteri atau virus atau macam-macam yang bisa merusak atau menggigit tangan kita. Nah, itu pada saat itu saya melakukan kita mengumpulkan media tanam. Nah, contohnya seperti media tanam di sekitar kita kan banyak, itu namanya kucing-kucing liar. Perlu saya jelaskan di sini sahabat tanam, bukan berarti semua kucing termasuk kucing peliharaan itu mengandung parasit. Nah, kucing peliharaan yang baik itu adalah kucing yang sudah dirawat, disuntik, nah itu tidak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah kucing-kucing liar yang ya tidak pernah ada perawatan seperti itu. Itu saja sahabat tanam semua untuk sedikit saya jelaskan tentang APD. Mudah-mudahan saja apa yang saya sudah sampaikan, apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi sahabat tanam semua, khususnya bagi sahabat tanam pemula. Nah, selanjutnya di video selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alat bantu apa sih sebenarnya yang harus kita miliki bagi pemula. Saksikan terus videonya, saya akan jelaskan alat-alat apa yang wajib bagi pemula untuk melakukan sebuah pekerjaan bercocok tanam. Nah, bagaimana sahabat tanam? Sampai di sini dulu video kita. Jika memang video ini bermanfaat bagi sahabat
sebelah kanan semua. Silahkan klik tombol subscribe, like dan share. Semoga bermanfaat kita semua, terutama bagi sahabat tanam yang pemula. Demikianlah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia.